Sebelum masyarakat mengenal obat-obatan kimia sebagai pengobatan modern, masyarakat Indonesia pada umumnya memiliki pengetahuan akan ramuan tumbuh-tumbuhan untuk mengobati berbagai penyakit. Pengetahuan akan ramuan tradisional ini lambat laun digeser oleh obat-obatan modern yang dianggap lebih mutakhir. Hingga saat ini, tersisa segelintir masyarakat yang masih mengandalkan pengobatan tradisional dan mengerti betul ramuan yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Salah satunya adalah Mbah Siti. Masyarakat umum melihat Mbah Siti hanya sebagai penjual bunga. Namun, jika kalian berkenalan lebih dekat, ia juga merupakan penjual perlengkapan ritual hingga rempah-rempah yang dapat menjadi bahan ramuan obat tradisional. Mbah Siti mewarisi pengetahuan ramuan obat tradisional ini dari mertuanya. Ia juga merupakan pemilik warung sebelum Mbah Siti. Dalam video ini akan membahas berbagai ramuan tradisional yang dipercaya mampu menyembuhkan penyakit tertentu. Obat mata ini direbus tak umupan wae. Dan nanti sudah adem, sudah dingin toh, buat ngompres mata sama pakai kapuk pakai kapuk. Dikompres ini, kompres sampai pedes gitu nanti ditempel-tempel lagi, kan nanti padang ini. Kalau tiap hari sirih diminum itu bagus, buat mata ya bagus, buat gigi bagus, aku buat badan tuh udah sehat gitu, sehat. Mbah Siti juga mempraktikkan bagaimana penggunaan daun sirih tanpa melakukan perebusan. Ini tah banyak, gini tah. Dan itu buat gini, gini, nggak usah kasih air, nggak apa-apa. Ini, jadi kena itu, debu kena itu, kecapean ya, kelelahan ya, tapi gini, padang, ureng. Ini. Selain sirih yang dapat digunakan sebagai obat mata, Mbah Siti juga memiliki ramuan yang digunakan untuk mengobati penyakit mah. Bacamu temulawak sama itu toh, temulawak sama kunyit. Direbus, diminum. Kalau pakai gula ya gula aren. Kalau pakai gula aren nek madu mahal. Mbah Siti juga memiliki ramuan tradisional yang dipercaya mampu menghilangkan penyakit sawan atau penyakit yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Misalnya orang tua kena sawan-sawan gitu, jahe, kencur, dingu pengle, itu sirih, tuh nanti direbus buat mandi. Pakai garam tuh buat mandi. Ramuan berbeda diterapkan jika penderita sawan adalah seorang anak-anak. Ini obat sawan buat anak-anak. Anak-anak. Ini apa sih? Kencur, jahe, sama kunyit titik, kunyit. Terus caranya gimana? Diparut. Diparut terus? Lah diborehke anak-anak itu toh. Dibobokke anak-anak itu loh. Mbah Siti juga mampu membuat racikan yang terdiri antara benda dan rempah-rempah untuk melakukan pengusiran terhadap tuyul. Nah, kalau buat ngusir tuyul, Mbah? Ngusir tuyul? Iya. Ngusir tuyul itu dingupeng. Ini apa? Ngusir tuyul.
apa tuh? Ini apa namanya, Mbak? Lirang. Rang. Lirang. Lirang. Kaca. Ini kaca. Ya. Kaca. Di sini tuh ada duitnya diambil tapi pulang ke yang saya sok wiritan. Baik kan sok wiritan, jadi tidak takut dia. Lirang kaca. Dingu pengle. Dingu pengle. Dingu pengle. Kacang hijau kalau ada. Dingu pengle, lirang, kaca, udah itu. Mbah Siti mendapatkan stok dagangannya dari pedagang besar. Salah satunya adalah dari Mbah Wiyati. Ia merupakan seorang yang memasok cadangan sirih dan cengkeh untuk Mbah Siti. Mbah Wiyati juga salah satu yang masih mempraktekkan pengobatan tradisional. Kalau sirih bisa buat obat apa aja? Oh, macam-macam. Ya, biar obat mata, hidung, itu ada apa itu? Untuk cebok barang itu bisa. Buat apa? Buat cebok. Bisa. Untuk apa itu? Untuk mandi gatal-gatal ya bisa. Mbah Siti seringkali kehabisan modal karena di masa pandemi ini kebutuhannya meningkat. Ia harus ikut menghidupi cucunya karena anak dari Mbah Siti harus dirumahkan. Hal ini menyebabkan ia harus mencari pinjaman modal untuk terus berjualan. Ya. 35. Yuk, jalanannya itu piro? 6. 6. Ini, Pak. Ya. Enggak gitu enggak bisa kulaan. Gede buat kulaan. Nanti kulaan sapu. Kulaannya sekarang nanti buat Januarinan. Kalau enggak gitu buat Januarinan. Dikit-dikit. Pengobatan tradisional merupakan hasil dari warisan pengetahuan nenek moyang. Seharusnya pengobatan tradisional dapat beriringan dan mendapat perlakuan yang sama seperti apa yang didapatkan oleh pengobatan modern. Seharusnya pemegang kekuasaan dapat melakukan penelitian mendalam dan pengembangan akan potensi yang dimiliki oleh ramuan tradisional. Mbah Siti merupakan salah seorang yang berjasa menyediakan bahan-bahan ramuan dan melestarikan pengobatan tradisional. Semoga pengetahuannya akan ramuan tradisional tetap hidup di tengah masyarakat, termasuk Anda yang menonton video ini.